Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Cukup lama kita nggak bertemu ya, karena ya kesibukan, liburan, ada acara besar juga, adik saya menikah, dan ada yang saudara meninggal, macam-macam lah dalam sebulanan ini. Dan ini kita langsung saja, ini adalah PB Bitkis dari PB Swiss Tool, perusahaan spesialis buat obeng dari Swiss yang pengalamannya udah 140 tahun lebih, terkenal kualitas dan mahalnya kalau boleh-boleh bilang sih. Kualitasnya sih nggak diragukan. Case-nya lucu ini. Jadi dia dari plastik, bening, kelihatan dari luar. Di sisi belakang ini ada klip. Jadi teman-teman bisa lihat, klip bisa sangkutin ke sabuk, ke celana. Jadi posisinya misalkan ini di celana gitu, tinggal pencet. Nah, ambil mau yang mana bitnya, pasang lagi. Dan ini posisinya kalau di meja ini bisa terbuka full kayak kupu-kupu ini, rapi, jadi kita ngambilnya gampang. Jadi dapatnya itu dari sana ada 3 mata obeng min plus, 3 mata obeng posi drift, jadi plus yang ada sirip tengahnya, jadi bautnya khusus sih, biasanya dari barang-barang Eropa pakai itu, IKEA itu juga. Terus mata obeng yang minus dapat 4, yang bentuknya unik, dia lebih panjang. Jadi kalau yang standar ini panjangnya kalau kita ukur ya adalah, dinolkan dulu, panjangnya harusnya 25, betul nggak? Ya 25,16 kurangan aja ya 25 mm, dan yang obeng minusnya panjangnya 39 mm. Ini cukup unik dan menurut saya sih keputusan tepat, karena nanti saya jelaskan kenapa ini penting obeng minus itu panjang. Tapi sekarang kita lihat lagi, dapat kelengkapan yang satu lagi adalah ini extender bit holder. Jadi untuk memanjangkan obeng, untuk menggapai celah-celah sempit, ini panjangnya 60 mm. Nggak fokus dia. Maaf ya, panjangnya 60 mm. Nah, posisinya rapi di sini, nggak kemana-mana, goyang-goyang nggak jatuh. Seperti itu. Udah, dapatnya seperti itu aja. Jadi total ada 6 tambah 4, 10 mata obeng, bit holder, extender. Ini cukup menarik buat teman-teman yang jelas sudah punya handle-nya. Jadi handle-nya nggak harus Swiss tool sih, karena ini standar mata bitnya pakai ukuran berapa? 1/4 inci, jadi bisa semua. Jadi ini pakai, misalkan teman-teman punya obeng punyanya Wiha, ini kebetulan yang kerja sama Xiaomi, ini juga matanya pakai 1/4, bisa pakai ini, nggak masalah. Atau pakai punya Wera yang 1/4, ratchetnya tadi masuk sini, nggak masalah. Terus ini ke obeng Wera juga yang kecil, mata kecil ya, modelnya bisa. Yang membedakan ini di ukurannya. Itu kenapa cukup menarik ya. Coba ini bawaan dari Wera, extension juga untuk manjangin. Ini bawaan dari PB Swiss Tool tadi, lebih pendek ukurannya, tapi diameter kelihatan ya, ini lebih jelas, lebih tebal. Ini nggak terlalu tebal, cuman harusnya sih nggak masalah. Cuman untuk tebalnya, diameternya, coba kita ukur saja ya. Ini punya PB Swiss Tool, nyalakan dulu, 9,99. Wow. Oh, ya 9,99. Mungkin 10 mungkin, karena sesuaiannya yang ini 10,46, 1,4 mm selisihnya. Nggak terlalu besar, tapi kalau saya pribadi belum pernah sih dapat masalah di bagian ininya, trouble tuh nggak pernah.
Jadi yang ini pun nggak masalah, mesti kuat. Dan yang ini juga. Dan saya malah sebenarnya lebih suka yang lebih kecil, karena untuk mencapai celah-celah sempit lebih mudah. Kenapa seperti itu? Karena ini misalkan di yang paling sering pakai baut tuh biasanya kan elektrik ya. Teknisi listrik, bongkar-bongkar listrik lah. Ini kan ada switch. Seperti ini kalau pakai mana? Ini coba kita pinjem bitnya yang punya dia sendiri deh, biar yang plus masuk ke sini. Terus nggak mungkin sampai. Tapi kalau pakai extension bawaan dia jelas sampai sih kalau ini. Jelas-jelas sampai. Atau pakai PB Swiss tool yang ini agak panjang, harusnya sih bisa. Sampai loh. Pas banget. Idealnya sih memang agak lebih panjang lagi. Nah, ini kenapa ini buat saya termasuk penting, karena ada yang seperti Wera Tool Check Plus ini bawaannya extensionnya malah agak unik. Dia bukan murni extension ya, dia extension tapi lebih ke holder, rapitrator mereka menyebutnya. Kenapa disebut rapitrator? Karena proses nyabut pasangnya ini nggak pakai magnet. Tuh, ya magnetnya nggak terlalu kuat lah. Nah, ini mudah nariknya, tapi begitu di belakang kan, nah ini kunci, dia mau ditarik nggak bisa. Jadi untuk proses yang sering pakai ini takut jatuh, ini bermanfaat sekali. Jadi dia gigit nggak bakal lepas, baru bisa lepas. Nah seperti itu. Dan ini siripnya ini nggak ikut muter. Jadi kalau misalkan dipakai sama pasangannya tadi kan, ini ratchet, bisa sambil pegang ini seperti itu nih. Jadi dia nggak ikut muter, yang muter ini sama ininya. Nah seperti itu. Tapi minusnya ini ketika ketemu yang seperti ini, jadi celah jauh, nah nggak sampai kan. Ini kayak aja nggak usah diceritain di sini lah pokoknya. Kalau kurang panjang tuh ya nggak nyampe gitu lah. Oke, seperti itu. Nah kalau yang punya bawaan PB Swiss Tool, entah kenapa ya, dari semua merek, dari semua line up PB Swiss Tool tuh magnetnya rasanya kuat sekali tuh. Bener-bener gigitnya luar biasa. Coba ini tadi punya siapa ya? PB Swiss Tool. Oke, coba ya. Tuh gigitnya ke ini external. Bener-bener bandingin dari kedengaran suaranya aja beda. Sesuaiannya juga rasanya snap-snap. Nah, enak sekali. Bukan terus punya Wera kurang bagus, enggak. Tapi rasanya fit and finish-nya kalau PB Swiss Tool emang di atasnya Wera dan Wiha. Emang secara harga juga hampir mungkin setengah lebih mahal apa ya, hampir 2 kali lipat juga kadang-kadang. Jadi lumayan. Nah, dan kenapa saya suka PB Swiss Tool dan beberapa merek-merek ini, karena buat saya yang utama itu bukan di handle-nya. Handle jelas sih sebenarnya kan dia ergonomi ya. Tapi belum pernah sih kasus saya nemu yang terus yang jebol bagian sininya, hampir nggak pernah. Jadi yang murah pun sebenarnya udah mencukupi. Tapi yang lebih utama buat saya adalah mata obengnya, bitnya. Karena lebih susah loh buat ini presisi dan nggak kalah sama bautnya. Jadi sekali puntir dia gigit dan tidak merusak baut, itu penting. Soalnya kalau mata obeng yang kurang bagus itu cenderung bisa meleset atau kurang presisi, bikin malah di kesempatan pertama itu meleset jadi rusak bautnya. Itu biaya waktunya mahal untuk betulinnya. Yang jelas bikin makan waktu sih. Nah, kalau ini kan pernah ada video yang
nanti saya coba kapan-kapan kalau bisa deh, kalau ketemu baut ini bener-bener kayaknya hampir bisa berdiri, begitu nempel dia berdiri karena sepresisi itu mata bautnya PB Swiss Tool. Seperti itu. Jadi nggak banyak sih yang bisa dibahas di sini ya, karena cuman PB bead case ini sebenarnya cuma untuk wadah megang seperti ini. Jadi tetap teman-teman butuh handle untuk bisa memanfaatkan ini dan extensionnya. Extensionnya bawaannya malah lebih tipis loh daripada punyanya Wera. Tapi gitu, kembali lagi ke yang tadi, seharusnya tidak akan ada masalah untuk rusaknya, karena yang biasa rusak duluan di mata bitnya. Jadi ini lebih tipis, asalkan materialnya bagus sih lebih suka, karena untuk lewat celah lebih mudah. Seperti itu. Nah, ini juga asiknya untuk mata minusnya dibuat lebih panjang. Jadi bayangkan misalkan ada lubang yang benar-benar kecil gitu seperti ini, yang ujung di dalamnya itu baut minus, yang biasanya emang minus, nggak tahu kenapa sih, karena saya bukan orang elektro ya. Itu jadinya, nah ini bisa sampai dalam. Ketika extensionnya nggak mungkin masuk sesuai ukurannya, bautnya masuk, ini pun bisa masuk dan cukup dalam. Jadi seperti itu pertimbangannya. Kenapa nih? Oh, bisa dilepas begitu. Saya kira rusak. Oke, masih bagus. Oke. Jadi ini ada nilai plus sendiri. Dia bisa lebih panjang, yang diameternya menyesuaikan. Ini agak kecil, membesar, membesar, dan membesar lagi. Jadi sesuai lubang si baut dengan ekstra panjang. Oke, seperti itu. Daripada ngelantur kemana-mana, semoga pembahasannya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman yang lain. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.